dulu ya. Untuk ketua kelas silakan dipimpin doa. Mengawali pada materi kita berdoakan. Untuk hari ini, apakah hadir semua? Berapa yang sudah hadir? Bukan atas nama? Oke. Hari ini kita akan belajar tentang sel mati dan juga sel hidup. Apakah anak-anak ada yang ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Anak-anak ada yang tahu cara membedakan antara sel hidup dengan sel mati? Kemudian tahu struktur dan organel sel lainnya? Oke, kita bahas hari ini ya. Jadi, yang pertama adalah sel. Sel kita kemarin sudah belajar kan? Sel yaitu unit struktural terkecil dari makhluk hidup yang melakukan segala proses kehidupan seperti metabolisme, pertumbuhan, reproduksi dan dalam tubuh makhluk hidup. Terus sel hidup itu sel terbagi menjadi dua, yaitu sel hidup dan sel mati. Di mana sel hidup itu masih aktif dalam melakukan fungsi kehidupan. Yang kedua adalah sel mati yang tidak aktif namun tetap memiliki peran. Selanjutnya kita bahas terlebih dahulu. Pertama ada sel hidup. Jadi sel hidup adalah sel yang masih aktif menjalankan fungsi-fungsi kehidupan seperti metabolisme, pertumbuhan, pembelahan, dan respon terhadap rangsangan. Ini contoh dari sel bawang merah dan juga daun jada. Kemudian ada sel mati. Sel mati adalah sel yang sudah kehilangan kemampuan menjalankan fungsi kehidupan, baik karena proses alami maupun kerusakan. Ini adalah contoh dari empur singkong. Kemudian kita akan mengamati menggunakan mikroskop cahaya, di mana mikroskop cahaya itu yang sudah ada di depan adik-adik. Jadi mikroskop cahaya itu digunakan untuk mengamati objek berukuran sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang dan harus menggunakan mikroskop. Contohnya apa saja? Contohnya seperti jaringan, mikroorganisme dan sel hidup serta sel mati. Kemudian kita nanti akan mengamati contoh tanaman dari rose flower dan juga bawang merah dan juga empur singkong. Rose flower bisa ditemukan di lingkungan sekitar. Ini adalah tanaman yang biasa ditanam di rumah-rumah. Kemudian ada bawang merah dan juga empur singkong. Empur singkong itu gabus singkong yang ada di dalam batang singkong. Oke, selanjutnya kita adalah contoh dari bawang merah. Di sini ada sitoplasma. Yang ini sitoplasma. Kemudian ada dinding sel atau garis-garis ini disebut dengan dinding sel, dan titik-titik ini disebut dengan nukleus atau inti sel. Kemudian ada daun jadang. Seperti tadi, di sini ada sitoplasma, kemudian ini ada nukleusnya, kemudian ada empur singkong, sama seperti yang lainnya. Tapi perbedaannya, empur singkong yaitu sel mati dan bawang merah daun jadang itu adalah sel hidup. Kemudian kita melakukan pengamatan. Kita lanjut pengamatan. Yang pertama ada rose flower, kedua ada bawang merah, dan ketiga ada empur singkong. Yuk kita amati bersama-sama ya, dari kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Yuk.
Oke, sudah terlihat semua tubuh-tubuh rekanannya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Gimana? Nomor satu hubungan apa? Nomor dua? Nomor tiga? Ini sudah ditemukan semua ya? Oke, kita lanjut ke mengerjakan angka tulis. Di sini kita tolong anak-anak dibagi menjadi 3 kelompok ya, dengan anggotanya 6 orang. Nanti setelah mengerjakan angka tulis, kalian mempresentasikan di depan sesuai dengan soal yang disediakan. Jangan lupa ditulis kelas, nama anggota.
Sudah selesai? Sudah. Oke, kelompok 1 dipersilakan mempresentasikan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dapat memberikan tentang bawang merah yang akan dijelaskan. Jadi, bawang merah, di dalam bawang merah itu terdapat sitoplasma, inti sel, dan juga dinding sel. Bagian Jadi bagian-bagiannya akan disebutkan ya. Jadi yang ini itu dinding sel, yang ini sitoplasma sel, terus yang ini inti sel. Gimana jawaban kelompok 1, benar atau salah? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan hasil penelitian kita, yaitu pada skala atau daun badan. Jadi daun badan memiliki dinding sel. Yang ini ada dinding sel, dan ada sitoplasma. Oke, ya, jawaban kelompok 2 benar atau salah? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pembelur singkong. Jadi di dalam sel pembelur singkong itu ada sitoplasma, dinding sel, dan inti sel. Ya, apakah benar jawaban kelompok 3? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kita simpulkan berarti sel bawang merah, sel hidup atau sel mati? Kemudian ada sel sel hidup atau sel mati? Ada apa
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang berkenan, terdapat beberapa hal yang kurang berkenan juga. Ustazah akhirnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah, semoga ilmunya bermanfaat. Kembali anak-anakku, sampai berjumpa di materi selanjutnya. Sampai jumpa.